Dialek al-lahjah menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu, yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa Semit yang masih memelihara karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun, bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya itu hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempengaruhi bahasa Arab sehingga lahirlah beberapa penyebaran bahasa melalui perkembangan zaman seperti geografis perdagangan. Dialek Arab di negara Arab terbagi menjadi lebih dari 20 negara. Bahasa Arab yang fasih merupakan bahasa yang saling dipahami oleh setiap negara. Namun setiap negara juga memiliki dialek yang berbeda-beda. Secara garis besar, dialek Arab dibagi menjadi 4 bagian, di antaranya Lahjah Haliyah adalah Bahrain Aman, Uni Emirat Arab. Kuwait dan Irak meski masuk dalam satu rumpun, tetapi di dalamnya masih dibagi lagi seperti di Saudi. Ada lahjah Najdiyah, lahjah Janubiyah, dan lahjah Syarqiyah. Lahjah Syamiyah adalah Lebanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Dan lahjah Maghrebiyah masuk rumpun lahjah Maghrebiyah ini Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Dan lahjah Hijaziyah, lahjah Hijaziyah ini bukan hanya satu lahjah, tetapi terdiri dari berbagai lahjah, terakumulasi dari masyarakat Hijaz dan sekitarnya. Mereka berada di Makkah Al-Mukarramah, Jeddah, Yanbu Taif, Madinah Al-Munawwarah. Sementara kabilah yang paling dominan dalam lahjah Hijaz adalah Kinanah, Haza'ah, Hudail, Ashraf, Bani Slim, Atiyah. Ini sangat cepat mengalami perkembangan karena mengikuti kehidupan masyarakat Arab dalam menghadapi realitas kehidupan, sehingga menyebabkan ragam ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada 25 ragam lahjah mendominasi sebagian besar ruang cakap dalam tuturan Arab. Dan dalam perkembangannya, setiap daerah yang memiliki perbedaan secara geografis berusaha mengembangkan lahjahnya masing-masing dengan ciri khasnya tersendiri juga. Hal tersebut menyebabkan besar kecilnya perbedaan lebih intensif. Dialek bahasa Arab Fusha banyak tersebar di semenanjung Arab dan berkembang dengan bertambah luasnya wilayah Islam setelah penaklukan yang dilakukan oleh Islam hingga ke wilayah Afrika Utara. Di antara dialek bahasa Arab juga ada bahasa Arab yang kita kenal di sekitar Jazirah Arab sebagai induk dari berbagai dialek. Di antaranya adalah lahjah al-Istinto, lahjah at-Tadaju, lahjah al-Tiltilah, dan lain sebagainya. Beberapa contoh dialek Arab. Kemunculan ragam dialek terjadi di sebagian besar bahasa yang ada di muka bumi ini, dan tidak terkecuali bahasa Arab sebagai bahasa percakapan di dunia Timur Tengah. Perkembangan ragam bahasa dalam bahasa Arab muncul sebagai bentuk peningkatan intensivitas pertemuan budaya Arab dengan dunia luar, sehingga secara tidak langsung hal tersebut meningkatkan kompleksitas bahasa Arab baik ditinjau dari segi geografis, komunitas sosial, pengucapan bahasa, dan lain sebagainya. Ragam bahasa Arab dalam perkembangannya memiliki klarifikasi yang berbeda-beda. Di antaranya adalah klarifikasi model Arab dan klarifikasi model Barat. Model Arab membedakan dua ragam bahasa, yaitu bahasa Fusha, lahjah atau ragam baku, non baku, atau bisa disebut dengan lughah mustarikah atau lughah muwahhidah, dan bahasa yang bukan Fusha, lahjah. Sedangkan klarifikasi model Barat membedakan ragam bahasa Arab menjadi 3, yaitu bahasa Arab klasik, Classical Arabic, Modern Standard, Standard Arabic, dan bahasa Arab lahjah, Colloquial Arabic. Ragam terakhir
dalam pembagian model barat mengacu pada ragam yang banyak dipakai dalam percakapan sehari-hari atau ragam dialek. Selain istilah lahjah, ragam ini juga bisa disebut darijah, mangki, amiyah, atau dalam istilah baratnya dialektal, kolokuikal, dan spoken Arabic. Ragam ini sering disebut sebagai bentuk penyelewengan di suatu pihak dan merupakan suatu perkembangan di pihak lainnya dari ragam bahasa Fusha. Adapun bahasa Al-Quran, jadi tokoh agama dan ahli bahasa saja yang perlu mendalaminya. Mempelajari Fusha beserta aturan-aturannya menjadi sia-sia jika amiyah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Di antara sebab utama kemunduran bangsa Arab adalah adanya perbedaan antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. Karena pada kenyataannya masyarakat Arab sehari-hari menggunakan bahasa amiyah, teman-teman. Sementara kitab-kitab dan surat resmi menggunakan Fusha. Jadi kita punya solusi adalah menggunakan bahasa amiyah dalam lisan dan tulisan. Dan punya sisi negatif ya jika seruan penggunaan amiyah dipenuhi. Jadi sisi negatif penggunaan amiyah bisa menghancurkan bangunan-bangunan keilmuan yang sudah tersusun rapi dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab Fusha, teman. Dan menghilangkan hasil jerih payah para penulisnya. Jadi sisi negatif penggunaan amiyah yang sepenuhnya itu bisa menghancurkan bangunan keilmuan yang sudah tersusun rapi dalam kitab-kitab berbahasa Arab Fusha, serta bisa menghilangkan hasil jerih payah para penulisnya, teman-teman. Orang-orang Arab juga akan kesulitan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa amiyah karena akan menghilangkan aspek ijaz dan pengaruhnya ke jiwa. Jika berpedoman pada amiyah, maka amiyah yang mana yang dijadikan pedoman pokok karena masing-masing berbeda dengan yang lain. Jadi lain halnya dengan Fusha yang digunakan oleh semua negara. Penggunaan amiyah pada negara tertentu mempersulit komunikasi mereka dengan warga negara lainnya. Dialek bahasa Arab kuno, Ba'idah dan Baqiyah. Klasifikasi dialek Arab kuno itu terbagi menjadi dua, yaitu dialek utara dan dialek selatan. Israel dan Levinson menyatakan bahwa pendapatnya tidak tepat karena bukan merupakan kategorisasi berdasarkan geografis dan sejarah yang tepat. Dan waktu itu juga belum ada batasan yang jelas antara bagian utara dan selatan Arab. Jadi klasifikasi yang tepat menurut Israel dan Levinson, dialek Arab Ba'idah dan Baqiyah. Dialek Arab Ba'idah disebut juga Arabiah Nukushi atau bahasa Arab artefak karena hanya diketahui dari temuan-temuan artefak yang ditemukan sepanjang Damaskus dan A'la, ya, gitu. Dialek ini juga tidak ada lagi penuturnya. Jadi dialek ini meliputi dialek semenanjung Arab Selatan dan sebagian dialek Arab Utara. Dialek Ba'idah juga banyak berisi peradaban, menggunakan huruf yang mendekati huruf musnad atau nama jenis khot kalau nggak salah. Seiring dengan sejarah Bisri, perang Nibti, perang Persia dan perang Romawi. Dialek Ba'idah juga dipengaruhi oleh peradaban Nibti sehingga tertulis dengan aksara Nibti. Dan ragam dialek Arab Ba'idah Samudiyah artefaknya dinisbahkan kepada kaum Samud yang tersebut dalam Al-Quran. Artefaknya ditemukan sekitar 2000 buah, sebagian besar di Hijaz dan Najd, sebagian yang lain di Damaskus Timur dan Sinai. Syafawiyah dialek yang dinisbahkan kepada daerah Safat karena sebagian besar ditemukan di wilayah tersebut. Jumlah artefaknya lebih dari 2000 buah dan ditemukan sampai abad 1 dan 2 Masehi. Bentuk tulisannya juga sangat mirip dengan tulisan Arab Samudiyah. Dan yang ketiga juga ada Lihyaniyah, dialek yang dinisbahkan kepada kabilah Lihyan yang tinggal di daerah A'la. Sebagian besar artefak Lihyaniyah menunjukkan tahun antara 400 sebelum Masehi. Dialek Arab Baqiyah